Halo semua, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai siklus pendapatan yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian siklus pendapatan. Siklus pendapatan merupakan rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dan penjualan tersebut. Tujuan utama dari siklus pendapatan adalah untuk menyediakan produk yang tepat di waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Siklus pendapatan ini dibagi menjadi 4 aktivitas bisnis. Keempat aktivitas tersebut yakni entry pesanan penjualan, pengiriman, penagihan, dan penagihan kas. Aktivitas bisnis yang pertama adalah entry pesanan penjualan. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, bahwa entry pesanan penjualan ini ada 3 tahap. Ketiga tahap tersebut adalah mengambil pesanan dari pelanggan, memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan, serta memeriksa persediaan. Tahap yang pertama adalah mengambil pesanan pelanggan. Data pesanan pelanggan akan dicatat pada dokumen pesanan penjualan. Pesanan penjualan berisi informasi mengenai nomor barang, kuantitas harga, dan syarat penjualan lainnya. Tahap yang kedua adalah persetujuan kredit. Penjualan secara kredit ini harus disetujui sebelum proses. Bagi pelanggan lama dengan catatan pembayaran lebih baik, pemeriksaan kredit formal ini untuk setiap penjualan biasanya tidak dibutuhkan. Pemeriksaan kredit ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelanggan tersebut masih mempunyai batas kredit yang cukup baik. Jika tidak, umumnya pemberian kredit tidak akan disetujui. Tahap yang ketiga adalah memeriksa ketersediaan barang. Hal ini berkaitan untuk menetapkan apakah tersedia cukup persediaan untuk memenuhi pesanan tersebut agar pelanggan dapat menginformasikan mengenai perkiraan tanggal pengiriman. Selain 3 tahap di atas, ada 1 tahap tambahan dalam entry pesanan penjualan, yaitu tahap menjawab pertanyaan pelanggan. Proses entry pesanan penjualan meliputi pemberian jawaban atas permintaan pelanggan yang kadangkala permintaan-permintaan ini mendahului suatu pesanan. Kedua, pengiriman atau shipping. Proses pengiriman mencakup 2 tahap. Kedua tahap dalam proses pengiriman adalah mengambil dan mengepak pesanan dan mengirim pesanan tersebut. Yang pertama, mengambil dan mengepak pesanan. Para pekerja bagian gudang menggunakan kartu pengambilan barang untuk mengidentifikasi produk mana dan jumlah setiap produk untuk mengeluarkannya dari persediaan. Para pekerja bagian gudang mencatat jumlah setiap barang yang diambil, baik dalam kartu pengambilan barang itu sendiri jika menggunakan dokumen maupun dengan memasukkan data-data ke dalam sistem jika formulir elektronik yang digunakan. Kedua, mengirim pesanan. Departemen pengiriman membandingkan perhitungan fisik persediaan dengan jumlah yang ditunjukkan dalam kartu pengambilan barang dan dengan jumlah yang ditunjukkan dalam salinan pesanan penjualan yang dikirim secara langsung ke bagian pengiriman dari entry pesanan penjualan. Yang selanjutnya ada juga yang disebut dengan penagihan atau yang sering disebut dengan billing. Pada aktivitas dasar ketiga, pada siklus pendapatan melibatkan penagihan dan pemeliharaan data piutang usaha. Di sini ada gambar tersebut menjelaskan bahwa atau menunjukkan bahwa penagihan dan pembaruan piutang usaha itu merupakan suatu proses yang berbeda dan keduanya dilakukan oleh 2 fungsi terpisah di Departemen Akuntansi. Yang pertama ada penagihan. Dalam penagihan ini, informasi yang dibutuhkan itu dari Departemen Pengiriman terkait identifikasi barang dan jumlah barang yang akan dikirimkan, dan membutuhkan informasi juga dari Departemen Penjualan terkait harga atau biaya serta syarat khusus yang digunakan dalam penjualan. Nah, data atau dokumen yang dibuat dalam penagihan disebut dengan faktur penjualan. Yang kedua, ada pemeliharaan data piutang usaha. Fungsi piutang usaha yang bertanggung jawab kepada controller melakukan 2 tugas dasar, yakni menggunakan informasi yang ada di dalam faktur penjualan untuk mendebit rekening pelanggan dan mengkredit rekening tersebut ketika pembayaran diterima.
Berikutnya ada juga yang disebut dengan penagihan kas atau cash collection. Langkah terakhir pada siklus pendapatan adalah penagihan kas. Kasir, orang yang melapor pada bendahara, menangani kiriman uang dari pelanggan dan menyimpannya ke bank. Itulah beberapa langkah yang digunakan dalam siklus pendapatan. Catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama, jurnal penjualan. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan baik secara tunai maupun kredit. Yang kedua, kartu piutang. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya. Yang ketiga, kartu persediaan. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi setiap jenis persediaan. Yang keempat, kartu gudang. Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang disimpan di gudang. Yang kelima, jurnal umum. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Jaringan prosedur yang membentuk sistem siklus pendapatan. Yang pertama, prosedur order atau pesanan penjualan. Yang kedua, prosedur persetujuan kredit. Yang ketiga, prosedur pengiriman. Yang keempat, prosedur penagihan. Yang kelima, prosedur pencatatan piutang. Yang keenam, prosedur distribusi penjualan. Dan yang terakhir, prosedur pencatatan harga pokok penjualan.